Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Januari 2021. Janganlah kita murtad dari Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 14, Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita pasti sering mendengarkan bahwa saatnya telah tiba. Dunia akan berakhir. Semua dari kita akan menghadapi penghakiman terakhir. Nah, apakah sudah siap kita semua, saudara-saudara? Tanda-tanda akhir zaman telah nampak di depan mata kita, saudara. Di mana banyak orang yang mengeraskan hati, murtad menjauhi dari Tuhan Yesus, banyak melakukan kezaliman, munculnya pengajaran-pengajaran sesat, dan malah banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang diambil dari surat Ibrani mengingatkan, bahkan menegur kita semua. Ketika kita terus mengeraskan hati, tidak mau mendengar dan taat melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan Alkitab Tuhan murka, dan apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan tergenapi. Sebab orang yang mengeras hati sama dengan orang yang sesat, tidak mengerti jalan Tuhan. 10b. Mereka tersesat bukan karena tidak tahu jalan ke rumah, saudara-saudara, tetapi hatinya tersesat. Tidak ada terang, tidak ada pegangan, tidak ada tuntunan. Hidup mereka seperti di padang gurun dan dalam kegelapan. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang jiwanya masih terikat oleh hawa nafsu duniawi dan materi. Jiwanya dikuasai dan dikendalikan keinginan daging dan keangkuhan. Hati mereka dipenuhi oleh pikiran yang cemar, jahat, dan kotor. Ini akan tercermin di dalam kehidupannya yang tidak diwarnai dengan kasih Kristus. Apa yang diperbuat adalah cerminan hati. Amsal 4 ayat 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya pengikut Kristus yang telah lahir baru, kita telah diberi hati yang baru. Dan oleh karena iman kita kepada Kristus, kita menerima hati yang baru. Hati yang baru, saudara-saudara, yang kita terima adalah hati yang membenci kejahatan dan gemar melakukan kehendak Tuhan. Hati yang baru adalah hatinya Yesus. Dengan kata lain, ketika kita menerima dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu saudara-saudara, Kristus mulai hidup dan tinggal di dalam diri kita. Kita mungkin sudah menjadi Kristen sejak kecil. Pertanyaannya saudara-saudara, adakah hati Yesus di dalam diri kita? Perenungan hari ini mau mengajak kita semua, saya dan saudara yang telah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat, maka hendaknya lah kita memiliki hati Yesus. Dengan adanya hati Yesus di dalam diri kita, maka kita akan hidup selalu dalam cinta kasih Tuhan. Kita akan hidup penuh kesetiaan dan taat pada firman-Nya yang hidup. Kita pun sebagai orang yang mengimani Dia, yang telah diberkati, hendaknya lah juga menasehati seorang yang lain agar hatinya tidak menjadi tegar oleh karena tipu daya dosa. Diingat di dalam surat ini kepada kita saudara-saudara, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat
dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 12. Lebih lanjut dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ibrani 3 ayat 13 sampai dengan 14. Semoga kita selalu dapat waspada pada akhir-akhir ini, sehingga jika waktunya sudah tiba dan di dalam penghakiman, kita akan diselamatkan. Ya Tuhan Yesus, terangilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melihat jalan kebenaran dari-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.